Pemirsa, 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak. Dengan rincian pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, korban selamat 23 orang, 8 orang meninggal dunia dan 84 orang masih dalam pencarian. Namun saat ini pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Saat ini kami tim SAR gabungan telah di lokasi melakukan asesmen terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana kami bisa menentukan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian korban. Sebelumnya akibat hujan deras selama 24 jam longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur pulas. Pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara mereka dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Duduk ke rumah sakit, duduk rumah sakit. Ada Di saat yang sama seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang anaknya Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa, Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Itu tinggal di desa mana, Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Iya, di kampung dia tetap. Oh iya, apa ya? Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu. Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu sore. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban-korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor tersebut, menurut KDM, lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana, Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana, Pak?
Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai mengalami surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang berada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Dari orang itu tadi kan. Sementara itu banjir rendam puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebon Pala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Pemirsa, 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban selamat 23 orang, 8 orang meninggal dunia dan 84 orang masih dalam pencarian. Namun saat ini pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuwono di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat malam, Yuwono. Yuwono saat ini berada di Posko Desa Pasir Langu, Bandung Barat. Bagaimana situasi terkini? Apa update pencarian korban hingga malam ini? Selamat malam, Diandra dan pemirsa. Saya sekarang berada di kantor Desa Pasir Langu, di mana kantor desa ini menjadi tempat pengungsian sekitar 400 orang korban mau terdampak longsor di Desa Pasir Langu. Hingga sore tadi, Basarnas sudah menemukan 9 orang korban longsor. Namun pencarian dihentikan dikarenakan cuaca dan medan yang terjal. Sulitnya medan serta sulitnya alat berat masuk mempersulit proses evakuasi. Diandra. Baik, berarti dapat dikonfirmasi kembali untuk korban longsor meninggal dunia ini ada berapa? Informasi masih bersimpang siur. Tadi mengatakan bahwa dari pihak kepolisian mengatakan ada 10, dari Basarnas 9, tapi data yang terakhir ada catatan itu hanya 8. Namun data ini akan divalidkan oleh Basarnas. Namun yang pasti menurut Basarnas bahwa jumlah korban ada 9 orang, Diandra. Baik, sementara itu ada berapa orang yang terdampak atau berapa rumah yang terdampak dari longsor? Data terakhir dari Basarnas maupun dari tempat, sekitar 30 rumah itu rusak. 400 orang mengungsi di kantor desa dan di saudara-saudaranya. Bahkan tadi saya sempat masuk ke pengungsian, ada korban yang pada saat itu menyelamatkan diri dengan membawa seorang anak balita yang masih berumur 1 tahun. Di mana para korban ini membutuhkan perlengkapan bayi, selimut, dan obat-obatan, Diandra. Sedangkan untuk makanan hingga saat ini masih terpantau cukup, Diandra. Diperkirakan masih ada berapa orang yang masih hilang, Yuwono? Menurut informasi dari data Basarnas maupun desa, sekitar 80 orang masih dalam
pencarian yang akan dilakukan pada esok hari. Namun jumlah ini masih bisa berubah karena data yang sebenarnya yang validnya belum ada baik di pihak kepolisian, Basarnas maupun pemerintah sendiri. Diandra. Baik, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas dalam melakukan pencarian? Petugas sangat menghadapi kendala terutama cuaca, di mana cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, dan hujan tersebut 1 jam hujan, kemudian terang dan hujan kembali. Selain itu medan dan ancaman longsor susulan masih kemungkinan bisa mengancam tim SAR maupun relawan, Diandra. Kalau boleh digambarkan, Yuwono, medan lokasi longsor sendiri, ini kontur tanahnya seperti apakah? Kalau melihat dari kontur tanah itu bahwa korban yang dibawa itu berupa cekung di bawah sedang ketinggian tebing sekitar 500 meter. Longsor ini terjadi akibat luapan air dari Gunung Burangrang yang diguyur hujan 24 dan tiba-tiba pukul 02 itu langsung menyapu desa tersebut, Yandra. Baik, bisa diceritakan mungkin kronologi dari awal longsor itu seperti apa pada dini hari tadi? Nah, jadi gini, Jara. Pada hari Jumat, hujan selama 24 itu mengguyur. Warga tidak pernah mendapat pemberitahuan atau peringatan akan terjadi longsor. Pada pukul 02 dan sampai pukul 3, tiba-tiba warga mendengar gemuruh dan melihat dari atas dari arah Gunung Burangrang terjadi longsor. Dan pada saat korban yang puluhan ini, mereka sedang kondisi tidur, Diandra. Jadi mereka belum sempat menyelamatkan diri. Dan mereka yang menyelamatkan diri itu setelah mendengar peringatan dari warga bahwa terjadi longsor, Diandra. Baik, sebelumnya ini sudah ditemukan juga ada beberapa korban selamat. Ini totalnya ada berapa, Yuwono? Data terakhir dari ini korban selamat berjumlah 23 orang, Diandra. 23 korban. Namun 23 orang dan puluhan, sekitar 80 orang masih belum diketemukan, Diandra. Baik, 23 korban selamat sudah diketemukan. Saat ini masih ada sekitar 80 yang masih dalam pencarian. Lalu untuk operasi pencarian esok hari ini rencananya akan dimulai kembali pukul berapa, Yuwono? Jadi kalau tadi saya di TKP, ratusan anggota TNI, Polri, Basarnas, mereka sudah berdatangan, bahkan dari Paskas pun datang dan Kopassus pun datang ke TKP untuk membantu proses pencarian yang akan dilakukan besok pagi. Dan ini dilakukan jika cuaca mendukung. Namun jika hujan, mereka akan lebih hati-hati lagi karena ancaman longsor ini bisa saja terjadi, Diandra. Baik, berapa personel yang dikerahkan? Kalau tadi pantauan saya di lapangan, ratusan anggota dari TNI, Polri, Basarnas, relawan sudah berdatangan ke lokasi longsor, Diandra. Baik, terima kasih Yuwono melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu sore. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban-korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor tersebut, menurut KDM, lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau
Gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Ya sejak awal tata ruangnya udah salah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mbak Den. Baik, Pak Muhari boleh dikonfirmasi kembali untuk data korban meninggal dunia dan juga yang masih hilang saat ini ada berapa Pak? Ya, data hasil komunikasi kami dengan tim SAR gabungan di lapangan per pukul 16.00 tadi, itu ada 8 jasad yang sudah ditemukan dan 82 lainnya itu masih hilang. Tetapi di akhir atau di sore menjelang malam tadi kami menerima informasi ada 2 jasad lagi, tapi ini belum teridentifikasi sehingga BNPB masih memegang data 8 jasad yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi itu meninggal dunia dan 82 lainnya hilang, sementara 23 itu selamat, Mbak Diandra. Baik, untuk fokus pencarian saat ini dilakukan di mana Bapak? Ya, ini longsor ini terjadi berdampak pada 2 kampung dalam satu hamparan. Nah ini hamparan longsornya cukup panjang, sehingga ini tim SAR gabungan akan menyisir dari titik awal perumahan paling atas. Kita sudah melakukan pemetaan awal menggunakan drone, tetapi ini baru analisis awal, tapi bisa digunakan untuk menentukan titik awal pencarian hingga nanti di batas akhir longsoran, karena longsoran ini tidak hanya material longsoran, tapi juga ada banjir bandang yang mengikutinya. Jadi ini cukup mungkin akan butuh waktu, tetapi kendala-kendala seperti tadi disampaikan, ada cuaca dan lain-lain. BNPB dari 2 hari yang lalu itu sudah menurunkan 4 armada pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Memang operasi modifikasi cuaca ini tidak bisa menghilangkan hujannya, tetapi menurunkan intensitasnya. Dari hujan ekstrim itu menjadi hujan lebat, lebat jadi sedang, sedang jadi ringan. Tetapi tentu saja ini akan kita optimalkan. Kepala BNPB tadi sudah memerintahkan kalau perlu dilakukan 24 jam operasi modifikasi cuaca supaya operasi pencarian dan pertolongan di 2 kampung ini benar-benar bisa optimal di 3 hari pertama ini. Baik, kendala petugas dalam melakukan pencarian apa saja Pak? Mengingat ini kan kalau bisa digambarkan kontur tanah di sana seperti apa juga? Iya, tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa ini kontur dan karakteristik tanahnya tanah gembur ya, tanah dengan porositas tinggi. Artinya kalau misalkan ada hujan dengan intensitas tinggi, maka saturasi tanah dengan air itu sangat mudah terjadi sehingga menumbuhkan sliding atau tanah longsor. Dan ini tidak hanya pada satu hamparan saja, tadi juga disampaikan dan kita bisa melihat sendiri dari visual yang ada di lapangan. Memang tidak ada sama sekali, hampir tidak ada vegetasi yang bisa mengikat tanah dan menyerap air di daerah ini. Ini yang kemudian menambah rentan, apalagi pada kemiringan ya, menambah rentan terjadinya tanah longsor. Sekira ini yang perlu dievaluasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Baik, lalu untuk personel yang diturunkan ada berapa banyak Bapak? Ya, untuk personil SAR gabungan per sore tadi sudah lebih dari 200 orang, dan sementara memang personil SAR gabungan di lapangan masih menggunakan alat-alat manual karena posisi tanah itu masih bergerak. Posisi tanah ini masih sangat labil. Pukul 13.00 tadi siang kami sudah berkoordinasi dengan PU dan PU sudah menyatakan akan mendorong alat berat ke lokasi
Tetapi alat berat ini belum bisa masuk ke lokasi longsoran, lokasi terdampak longsoran, karena memang sedimen atau tanah material longsoran yang saat ini terlihat itu masih sangat lunak, sehingga kalau alat berat masuk itu akan ambles dan tidak akan efektif. Sehingga kita masih menunggu dan kita harapkan memang operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan bisa benar-benar secara signifikan mengurangi intensitas curah hujan di 2 hari 3 hari ke depan, supaya operasi pencarian ini tidak hanya dengan cara manual atau pompa, tetapi juga bisa ikut sertakan alat berat dalam melakukan ekskavasi, sehingga lebih bisa mengakselerasi operasi pencarian di daerah yang relatif cukup panjang ini. Artinya, baik. Artinya saat ini untuk pencarian masih manual seluruhnya ya Bapak? Ya, alat berat masih belum bisa masuk hari ini. Jadi sejauh ini sampai sore tadi itu masih manual dilakukan oleh tim SAR gabungan. Baik. Tetapi alat berat ini sudah didorong ke lokasi, tapi belum bisa masuk ke daerah terdampak. Jadi alat berat sudah standby, jadi kami masih menunggu supaya alat berat ini nantinya benar-benar aman ketika masuk ke daerah terdampak longsor. Baik, karena tanah tadi masih labil, begitu Bapak katakan ya. Untuk warga yang mengungsi saat ini, bagaimana kondisinya Bapak? Untuk warga yang mengungsi sejauh ini dari pantauan tim BNPB di lapangan ini tertangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, logistik dan baik itu permakanan dan non permakanan terpenuhi, dan BNPB juga akan melakukan penebalan untuk logistik ini mendukung pemerintah daerah. Jadi kalau untuk penanganan warga terdampak yang mengungsi, saya kira ini tidak ada masalah, kita bisa optimalkan kebutuhan logistik baik permakanan maupun non permakanan mereka. Baik. Aktivitas kita yang utama memang dalam 2 hari ke depan ini kita akan di atas kita optimalkan operasi modifikasi cuaca, di bawah kita harapkan kalau besok kering maka kita akan coba exercise apakah alat berat sudah bisa masuk atau tidak. Kalau sekiranya alat berat sudah bisa masuk, kita akan berharap ada akselerasi dalam operasi pencarian korban ini. Baik, lalu apa Pak yang paling dibutuhkan dalam proses evakuasi korban? Kami rasa semua tim sudah standby dan ready di lapangan ya. Untuk personil saya kira lebih dari cukup, dan juga kalau dibutuhkan personil TNI dan Polri tentu saja siap untuk dilakukan penebalan. Alat perangkat di lapangan saya kira juga tidak ada masalah karena relatif dekat dengan gudang-gudang logistik kementerian terkait, Basarnas juga. Hanya memang kita menunggu alat berat yang saat ini sudah digeser ke lokasi itu bisa mendukung akselerasi percepatan dalam operasi pencarian korban ini. Baik, jadi untuk masuknya alat berat ini memang tergantung sekali dengan cuaca dan juga kondisi tanah saat itu, Bapak? Benar. Ini yang kita harapkan memang dalam hari ini, setengah hari dari siang, sore hingga malam ini alhamdulillah sudah tidak ada hujan, dan kita akan coba pertahankan hingga nanti malam, sehingga besok pagi kita harapkan kondisi daerah atau material longsoran ini tidak lagi bergerak. Karena hari ini itu kami masih mendapatkan laporan dari tim lapangan di beberapa tempat ini material longsoran ini masih bergerak, sehingga tidak hanya membahayakan bagi alat berat, bagi personil di lapangan pun ini masih sangat membahayakan sebenarnya. Tapi inilah yang menjadi penilaian langsung atau judgement dari personil di lapangan. Mereka melihat situasi itu aman, maka pencarian dilakukan dan diteruskan. Nah, berarti kalau tanah masih bergerak, proses pencarian ini masih akan ditunda sedikit atau bagaimana? Tidak ada penundaan, hari ini juga tidak ada penundaan, tetapi kita menghindari titik-titik yang memang masih labil. Kita lakukan pencarian di tempat lain. Jadi ini tim di lapangan juga bukan tim yang baru sekali turun dalam melakukan pencarian ya. Artinya pengalaman sudah bisa menilai mana daerah-daerah yang bisa dilakukan pencarian, mana yang sementara dihindari dulu, mana yang bisa dioptimalkan titik-titik yang sudah diidentifikasi sebagai lokasi korban. Baik, luasan lahan yang longsor ini kira-kira berapa luasnya, Pak? Sedang kita analisis dengan pemetaan udara. Sore tadi tim drone dari BPBD Provinsi Jawa Barat sudah coba naik.
tim BNPB juga sudah mencoba dari sisi bawah. Ini mesti kita lihat kalau misalkan kita sudah bisa mengeluarkan analisis, malam ini akan kita rilis untuk hasil pemetaan udara kita, Mbak Diandra. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB sudah bergabung bersama dengan Breaking News News TV malam ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Pemirsa, pengungsi longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kini mengungsi di kantor desa setempat. Ratusan korban longsor Cisarua kini mengungsi di kantor desa setempat. Mereka tak memiliki tempat tinggal karena rumahnya telah tertimbun longsor. Kini warga pun sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Sejumlah korban yang memiliki balita pun membutuhkan perlengkapan bayi seperti pakaian, susu, serta obat-obatan. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.